Basri, Dodo Cahyono Putra, dan juga Miro Janu. Ya, Subangkit dan Joko Susilo juga sempat menangani Zainal Arifin. Lihat duel antara Jimmy Suparno dan juga Anindito bisa membahayakan lawannya, yaitu Persela Lamongan melalui bola-bola mati. Piernianka kali ini meminta bola untuk Ahmad Bustomi, sudah dilakukan. Kali peluang emas, dan kali ini seperti yang kita katakan bahwa melalui bola matilah Mitra Kukar biasanya mendapatkan kesempatan, dan Sakti Sinaga berhasil memecahkan telurnya dan membuat Simon McManamy sedikit melirik kemampuannya. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, sepanjang babak pertama dan sebelum terciptanya gol, tidak banyak terlihat peluang ataupun pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Persela Lamongan sedikit lengah, sehingga Sakti bisa menerima umpan tendangan bebas dari Ahmad Bustomi dan mengkonversikan menjadi sebuah gol. Kita lihat cukup bebas para pemain Mitra Kukar dan terutama Saktiawan Sinaga. Gol perdana dari Sakti Sinaga musim ini, di mana gol pertama juga bagi Mitra Kukar dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana Khairul Huda dan juga Jajang Mulyana memberikan semangat kepada rekannya yang notabene kandangnya sendiri di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur, yaitu Persipura Jayapura. Ya, kita lihat handball dan penalti untuk Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Piernianka pun tidak melakukan protes karena memang sudah merasa dirinya melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan yang benar-benar tidak perlu, karena ya terkena tangan, dan ini sebuah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau saja Piernianka bisa lebih tenang dalam melakukan intercept. Ternyata adalah Gustavo Lopez yang akan mengambil tendangan penalti. Kita akan lihat bagaimana Gustavo Lopez. 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, tapi tampaknya harus diulang. Ya, ini kejadian yang sangat-sangat sering terjadi. Marcio Sosa di kubu Arema juga sempat mengalami kejadian seperti ini. Ketika tendangan penalti dilakukan, sudah banyak pemain lain kecuali masuk ke dalam kotak penalti. Sebuah cukup cermat diambil oleh wasit. Ini yang harus dipelajari oleh pemain-pemain yang berlaga di Indonesia, Rendra. Harus diulang tendangan penalti dari Gustavo Lopez. Ini akan semakin membuat deg-degan Elamania yang menyaksikan pertandingan di Stadion Aji Imbu ataupun juga yang menyaksikan di Lamongan, ataupun juga dimanapun berada para pendukung dari Persela Lamongan, karena penalti dari Gustavo Lopez harus diulang. Kita akan lihat berhasilkan kembali Gustavo Lopez melewati fase yang sangat berat ini, dan kita lihat ada Gustavo Lopez yang kali ini gagal. Inilah dia yang terjadi dalam drama sepak bola Indonesia. Gustavo Lopez mengambil arah yang sama, tapi tendangannya melebar, dan Mitra Kukar kali ini masih tetap unggul 1-0 atas Persela Lamongan. Ya, tidak mudah memang untuk mengambil tendangan kedua seperti yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Arahnya sama, dan kalau saja dia mengulangi tendangan pertamanya, kelihatan. Sudah dilakukan kali ini, Ahmad Bustomi membentur misar gawang. Masih peluang kali ini, dan kita lihat Mitra Kukar berhasil memanfaatkan kelimbungan yang terjadi di kubu Persela Lamongan, dan Fadil Sausu berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur, dan ini merupakan gol perdana bagi Fadil Sausu dan dirayakan oleh Joyce Sorongan. Ya, sejak dari babak pertama tadi memang ada kelemahan dari para pemain Persela ketika menghadapi situasi kemelut, dan ini yang membuat Fadil Sausu bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan sebuah gol. Kita lihat tendangan dari Bustomi membentur gawang, dan tidak ada pemain dari Persela yang bisa mengamankan dengan sempurna bola liar sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Fadil Sausu. Sempat mengenai tangan dari Khairul Huda sehingga tidak langsung menembus gawang tendangan dari Bustomi tadi. Ya, lagi-lagi melalui bola matilah Mitra Kukar bisa mencetak gol, dan Ahmad Bustomi menjadi orang pertama yang memberikan bola. Tendangannya
Hasil diamankan oleh Hoirul Huda membentur misar gawang dengan tendangan semi akrobatik. Fadil Sausu 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Dalam adu sprint dengan Mario Kostas, kalah cepat Pierre Janka. Kita lihat bench dari Mitra Kukar tampaknya sudah bersiap-siap untuk merayakan kemenangannya. Dan akhir pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, unggul 2-0 melalui gol Sakti Sinaga dan juga Fadil Sausu, membuat mereka saat ini naik menjadi peringkat 4 klasemen Indonesia Super League, menggeser Persib Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.